Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Ada yang kurang enak badannya? Siapa Fatan? Fatan kenapa? Pilek. Terus? Kenapa? Batuk. Pilek. Oke. Sudah cukup? Ya. Yang kurang enak badan, dikurangi minum esnya, dijaga kesehatannya. Ayo, sebelum memulai pelajaran, marilah kita di langkah baiknya berdoa dulu. Brian dipimpin berdoa. Siap berdiri, siap memberi salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali, siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pancasila dasar negara Republik Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1, 2, 3, 4, 5. Padidan negaraku Indonesia, benderaku merah putih, lambang negara burung garuda, dasar negara Pancasila. Indonesia, ibu kota Jakarta, di sanalah tempat berkibar bendera sangsaka merah putih. Oke. Sambil Pak Ari absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ayo. Siapa ya kamu? Habibah, terus Alia, Fikri. Kenapa mereka kok tidak masuk? Oh, karena sakit. Ya. Dah. Nah, untuk lebih semangat lagi, mari kita tepuk fokus. Bisa tepuk fokus? Tepuk janji fokus itu loh. Ayo. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Saya fokus janji fokus. Saya fokus, saya bisa. Fokus saya paham. Yang fokus saya bisa, saya paham. Nah, sip, pinter kelas 2. Terus setelah itu ya kita sudah masuk dalam pembelajaran. Nah, pembelajaran hari ini adalah mengenal hewan laba-laba dan serangga.
Nah, serangga itu banyak ya pilihannya. Tapi di sini Pak Hari memilih serangganya adalah kumbang. Nah, yuk lanjut. Nah, pengertian laba-laba. Ada yang mau bacain ayo? Ayo, Kinar dulu. Adalah sekelompok hewan Invertebrata atau predator. yang termasuk dalam Ordo Arani bagian dari kelas Arcanida film Arto Mereka merupakan salah satu kelompok hewan yang paling beragam dan dan tersebar luas di berbagai ekosistem di seluruh dunia. Nah, kalian pernah menemukan laba-laba nggak di rumah kalian? Ya, besar ya. Nah, laba-laba itu tidak hanya ditemukan di rumah kalian saja. Nah, tetapi bisa ditemukan di seluruh dunia. Di belahan dunia lainnya itu ada laba-laba. Terus, ayo sudah fokus ke sini aja. Lanjut, next. Nah, kita selanjutnya mengenal ciri-ciri laba-laba. Nah, ayo, ciri-ciri laba-laba yang pertama mari dulu. Nah, laba-laba memiliki 8 kaki. Nah, laba-laba memiliki 4 pasang kaki yang membedakan mereka dari serangga yang memiliki 6 kaki. Jadi kakinya laba-laba itu memiliki 4 pasang, setiap kanan dan setiap kiri. Ayo, mari kita perhatikan. Nah, dihitung dari belakangnya. Oh, ini aja jelas ya. Dihitung dari sisi atasnya. Ada 1, 2, 3, 4. Bawahnya 1, 2, 3, 4. 4 tambah 4 berapa? 8. Berarti satu laba-laba memiliki 8 kaki. Nah, kalau di sini Pak, kok nggak 8? Ada yang bilang gitu. Ayo, di sini kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5. Loh, kok 5? Kok bisa? Ayo, siapa? Fatan? Giginya ini. Nah, hampir betul. Kenapa kok laba-laba di sini memiliki 5 kaki sepasang? Yang depan ini bukan kaki, nak. Yang depan ini adalah tangannya laba-laba. Nah, jadi tangannya laba-laba itu ini, 2 ini, kecil. Nah, sebentar ya. Sebentar. Nanti kita bahas matanya juga, ada matanya. Oke, kita fokus ke sini dulu. Jadi, kakinya laba-laba yang digunakan untuk jalan itu hanya 4 kaki. Dan 4 kaki kanan dan 4 kaki kiri. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang 2 ini digunakan untuk memegang mangsa atau makanannya. Terus, tadi ada yang tanya matanya laba-laba, nanti di bagian selanjutnya. Yuk, dua bagian tubuh. Ada yang mau baca? Ayo, Fatan. Terbagi menjadi 2 bagian. Pertama, penggabungan kepala dan dada. Nah, jadi tubuh laba-laba itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ini, kan ada sekatnya tengahnya ini ya. Yang bawah ini ada dada dan kepalanya si laba-laba. Dan yang belakang ini adalah perut laba-laba. Terus yang selanjutnya, yang tidak memiliki antena, siapa yang mau baca? Ayo, baca boleh, yang keras. Tidak memiliki atau terus umumnya memiliki. Nah, jadi si laba-laba itu tidak memiliki antena. Nanti
kita belajar antena di hewan kumbang. Itu ada antenanya. Jadi laba-laba itu tidak memiliki antena, tetapi memiliki tangan atau kaki yang digunakan untuk makan atau memegang mangsanya. Terus yang pembuat sutra, ayo CC dibaca. Yang keras, pembuat sutra. Dan apa? Sudah ini sampai atau melindungi telur saja ya. Jadi laba-laba itu tidak diberi antena, tidak diberi sayap, tapi diberi kelebihan yang lain, yaitu bisa mengeluarkan mana? Dapat menghasilkan sutra atau jaring. Tahu jaringnya laba-laba? Nah, udah tahu. Pari di sini ada nggak ya? Nggak ada kayaknya. Oh ya tadi. Nah ini adalah jaringnya laba-laba. Nah, terus laba-laba itu melindungi telurnya. Melindungi telurnya dari mangsa lainnya. Nah, ini adalah telurnya laba-laba yang belum dikasih jaring-jaring. Ini kayak gini bentuknya telurnya. Kayak apa ini? Telur apa ini? Nah, kayak telur apa yuk? Telur apa? Telur puyuh. Nah, hampir mirip telur puyuh atau telur yang lainnya. Apanya? Telurnya warna merah. Halo. Ya nanti ya. Nah, telurnya ini, nah nanti akan dibalut sama si laba-labanya dengan jaring. Jadinya seperti ini. Nah, ada tahu ini? Telurnya laba-laba itu bukan sebesar-besar gini, tapi kecil-kecil. Itu namanya telur laba-laba. Ini kan gambar dibesarkan ya. Terus lanjut. Reza, ayo dibaca saja. Predator. Ini predator. Predator laba-laba adalah Karni dan penting dalam ekosistem makanan dan hama lainnya. Sudah, serangga dan hama lainnya, Riza. Sudah. Ya, jadi makanannya laba-laba itu serangga. Contohnya, ada yang tahu? Apa? Kata-kata? Nyamuk. Nah, betul, boleh. Nyamuk itu termasuk makanannya laba-laba. Karena hewannya kecil dan suka terbang, dan akhirnya waktu terbang si nyamuknya itu terharang oleh jaring dan akhirnya tertangkap di jaringnya laba-laba. Kalau semut kan di bawah, mana bisa semut terbang? Sedangkan jaringnya laba-laba itu kan di atas, ya tak? Ya lanjut. Kita sudah mengenal tentang laba-laba. Selanjutnya kita mengenal tentang kumbang. Nah, serangga atau kumbang. Nah, Pari dulu yang baca. Pengertian kumbang. Kumbang adalah jenis serangga yang merupakan kelompok hewan paling beragam dan terbesar di dunia dengan puluhan ribu spesies yang telah diteliti. Nah, kumbang termasuk dalam kelas serangga atau filum Arthropoda. Jadi serangga ini contohnya serangga atau kumbang. Sudah perhatikan sini, jangan perhatikan teman-temannya. Nah, kumbang, kalian pernah melihat kumbang nak seperti ini? Di mana? Di mana? Oh, di daun, di sawah banyak ya kumbang seperti ini. Oh ya, di depan rumah juga ada. Ya, duduk Reza.
Rejanya duduk. Nah, kumbang. Ya, kita belajar tentang ciri-cirinya kumbang. Langsung ke bagian nomor ketiga. Fatir, ayo dibaca Tir. 3 bagian tubuh. Berbagi menjadi tiga. Nah, terus. Kepala dan perut sayap keras, ciri-ciri paling khas dari Sudah kumbang. sampai kepala dan perut. Nah, kumbang itu dibagi menjadi 3 bagian tubuhnya. Yang pertama ada kepala. Ini kepalanya kumbang. Ini kelihatan kan? Ini sama ini berbeda, tapi ini yang dibagi 3. Ya, kumbang itu dibagi 3. Ini kepalanya, biar lebih jelas. Terus dada. Ini bagian dadanya. Ini kan ada batasnya ini ya. Ini bagian dada. Terus bagian perut. Ini perut. Sampai ke bawah itu Pak, perut. Nah, kalau manusia dibagi menjadi berapa badannya yuk? Kalau kumbang 3 bagian tubuhnya. Kalau manusia berapa? Ayo, siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Berapa, Fatan? 5. Salah, kurang tepat. Berapa? 2 sedikit lagi. Berapa? 3. Ya, jawaban yang betul adalah 3. Dibagi dari mananya? Dari sini. Ini apa ini? Kepala. Dan sini sampai sini. Badan. Sudah 2. Kepala dan badan. Terus tangan sama kaki. Nah, itu namanya anggota gerak. Jadi manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kepala, terus badan, terus anggota gerak. Selanjutnya ada sayap keras. Ayo, siapa yang mau baca? Brian. Sayap keras, baca Yan. Ini kalimat dari kumbang adalah sepasang sayap yang mengerat dan berfungsi sebagai penutup pelindung yang mengeras dan berfungsi sebagai penutup pelindung disebut elitar. Sayap keras ini menutupi dan melindungi sayap belakang yang digunakan untuk terbang. Nah, sudah cukup. Jadi sayap kumbang, nah ini sayap kumbang ini, kelihatan kan? Sayap kumbang itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ini nama yang merah ini namanya sayap keras. Nah, sayap kerasnya ini tidak digunakan untuk terbang. Yang digunakan untuk terbang itu sayap yang bawahnya ini. Yang agak transparan ini namanya sayap yang digunakan untuk terbang. Terus apa? Nah, kenapa? Gimana tadi? Nah, kumbang itu boleh dipegang. Kumbang itu tidak beracun. Tapi kalau tadi laba-laba, kalian pegang terus gigit. Nah, kalau laba-laba itu ada beberapa spesies, beberapa yang beracun, ada yang tidak beracun. Nanti lah digigit laba-laba jadi Spiderman gitu. Ya tidak. Kalian digigit laba-laba nanti masuk puskesmas. Nah, bukan jadi Spiderman. Terus lanjut. Nah, tadi kan laba-laba. Laba-laba mempunyai antena apa tidak? Tidak. Sekarang kumbang. Fania, ayo coba dibaca antena. Sensorik Dengan sekitar. Nah, sudah cukup. Ayo perhatikan sini. Ya, kemana?
Apa? Iya wis, biarin wis. Terus antena. Orang. Antena. Ayo perhatikan sini. Ayo. Cek. Antena memiliki sepasang antena. Kumbang memiliki sepasang antena yang berfungsi sebagai organ sensorik untuk mendeteksi bau di lingkungan sekitar. Ayo sini. Kok mendeteksi bau? Apakah kumbang itu memiliki hidung? Punya. Punya. Duh. Ya, kumbang itu tidak memiliki hidung, Nak. Bukan seperti manusia yang memiliki hidung yang digunakan untuk mencium bau. Ya. Tapi kalau kumbang itu memiliki sepasang antena yang berfungsi untuk untuk mendeteksi bau di lingkungan sekitarnya. Jadi fungsinya inilah antena ini. Nah, antena ini digunakan untuk mencium bau. Tapi lah hidungnya Fatan. Mencium baunya siapa, Tan? Mencium baunya nasi goreng, ya, Tan? Nah, lanjut ke peran ekologis. Ayo. Siapa? Nia. Dibaca, ayo, peran ekologis. Ini Peran ekologis. Kumbang memainkan ayo yang keras nih ya. Peran penting dalam ekosistem sebagai peran ekologis. Nah, lanjut. Peran ekologis, kumbang memainkan peran yang penting dalam ekosistem sebagai pemakan tanaman atau predator hama. Terus pemakan bangkai dan pengurai dan bahan organik yang membusuk. Ini. Nah, kumbang kan memakan memakan tanaman dan predator hama. Nah, ini kumbang itu memakan daun-daunan. Terus kumbang itu juga memakan hama. Hama itu apa? Ada yang tahu? Nah, hama itu biasanya di padi. Ya, di padi itu namanya ada hewan-hewan kecil. Itu termasuk hama. Nah, itu makanannya kumbang. Terus, nah, si kumbang itu juga pemakan bangkai. Nah, jadi bukan bangkai manusia, tapi bangkai makhluk seperti hewan yang sudah mati seperti kucing, kadal, katak itu. Kalau sudah mati itu bisa dimakan sama kumbang. Terus kumbang itu juga pengurai dari bahan organik yang membusuk. Jadi makanan kumbang itu tidak hanya tanaman, daheman, dan bangkai, tapi mereka juga memakan seperti kayak sampah dedaunan yang busuk. Itu juga makanannya kumbang. Lanjut, next. Loh, mana? Ayo. Nah, ayo lengkapi gambar ini. Nah, ini adalah gambar laba memiliki berapa kaki? 1, 4. Kalau kakinya 4 adalah laba. Kalau kakinya 3, hitung semuanya, yuk. 3 itu adalah kumbang. Siap ya? Pari akan membagikan ini. Silakan dilengkapi. Ya, per kelompok saja, bukan bareng-bareng. Dikerjakan bareng-bareng. Per kelompok saja. Ayo dikerjakan. Siapa? Ya, cukup 1 aja. Ayo sini. Ya, sini bareng-bareng. Ayo dikerjakan bareng-bareng. Sambil didiskusikan dengan temannya. Enaknya digambar apa? Ayo. Bisa?
Loh, itu kan tinggal melengkapi gini, menggambar. Kalian cukup meneruskan. Kalau sebelah sininya gambarnya seperti ini. Jadi sebelah kanannya itu sama kayak seperti ini. Iya, nggak apa-apa jelek. Itu di selanjutnya ini. Nah, ayo digambar sesuai gambar sebelahnya. Ayo, dipikirkan dengan teman-temannya, satu kelompoknya dipikirkan. Ayo, Fania juga, ayo. Ayo, nggak apa-apa jelek, nggak usah takut jelek. Ayo, boleh. Gimana? Nah, lanjut, nggak apa-apa. Kayak cacing. Iya. Ayo, Akina, lanjut. Ini sama seperti sebelah. Ini kan diputar sini sama. Ayo. Satu gambar sini, satu gambar sana. Ayo. Amel juga, ayo Mel. Amel satu gambar sini, Akina gambar sini. Ayo. Nih kalau ketawa, ayo. Kayak semut. Kayak apa? Kayak semut. Iya. Ada enggak di situ? Udah ada kan? Nggak usah dikasih hitam. Nah, beri waktu kurang 1 menit lagi. Nggak apa-apa. Untuk mempersingkat waktu, ayo. Terus? Udah. Kebanyakan kakinya itu. Udah wes, gak apa-apa, ayo. Sudah, wes, sambil melihat di depan, ayo. Sudah duduk lagi. Waktunya. Ayo nah, duduk. Sudah. Gak apa-apa wes. Udah selesai, gak apa-apa. Ya. Ayo, kita lihat bersama-sama. Gambaran kalian sama gambarannya di depan. Sama enggak habis ini? Ini remote-nya Pak Ari. Lanjut, ini. Klik. Loh, mana? Nah, ini gambaran yang betul. Coba dilihat semuanya gambarannya, yuk. Nah, tadi kan separuhnya tidak ada gambarnya. Nah, hampir sama ini. Nah, ini lihat ayo. Hampir sama, bolehlah. Lanjut. Cek. Sudah, itu gambarannya sudah. Kita lanjutkan ke. Ayo kita mencari perbedaan dan persamaan antara laba-laba dan kumbang. Ayo Fatan duduk yang bagus. Nah, ayo kita cari bersama-sama perbedaan, persamaan dan perbedaan. Nah, ini ada macam-macam laba-laba dan kumbang. Sudah. Topo 1, topo 2, topo fokus. Loh, bukan bersemangat. Topo fokus. Mendengar, mengingat. Fokus. Oke, ayo kita fokus ke sini. Jangan kemana-mana. Perbedaan dan persamaan laba-laba. Nah, persamaan itu laba-laba dan kumbang itu sama-samanya apa sih? Gitu loh. Kalau perbedaan, bedanya laba-laba dan kumbang itu di mananya? Dimulai dari perbedaan dulu apa persamaan dulu? Persamaan. Nah, persamaannya laba-laba
Kita temui dari mananya dulu, ayo. Kaki. Kaki itu, kakinya laba-laba ada berapa? 1. Ada 4. Sedangkan kakinya kumbang? 1, 2, 3. Kumbang berapa? 3. Kumbang ada 6 kaki. Sedangkan laba-laba memiliki 8 kaki. Itu perbedaan dari laba-laba dan kumbang. Terus perbedaan selanjutnya. Ayo. Kalian temui di mana perbedaan selanjutnya? Mata. 4. Matanya laba-laba ada 4. Kalau matanya kumbang? Ada 2. Itu perbedaannya. Dan persamaannya, mereka berdua memiliki mata enggak? Memiliki. Yang persamaan, laba-laba dan kumbang itu memiliki mata. Terus perbedaan selanjutnya, ada apa? Bulu. Laba-laba punya bulu, kumbang punya enggak? Nah, ini perbedaan selanjutnya. Laba-laba itu memiliki bulu dan kumbang tidak. Nah, kenapa kok laba-laba diberi bulu? Nah, laba-laba, bukan biar nggak panas, supaya kalau ada gerakan di sekitarnya, ya, kalau contohnya di sini laba-laba, kinar bergerak di situ. Laba-laba tanpa melihat, jadi apa? Laba-laba tanpa melihat kinar, laba-labanya itu bisa merasa ada kinar di sana. Seperti sensor jarak jauh, begitu loh. Nah, kalau kumbang itu tidak punya. Tetapi kumbang itu punya tubuh yang keras untuk melindungi dirinya dari pemangsa. Nah, begitu. Jadi si kumbang itu tidak takut ada kinar di dekatnya. Tapi kalau laba-laba itu bisa lari. Gitu. Terus perbedaan selanjutnya apa yuk? Perbedaan selanjutnya dari mananya? Ayo. Hah? Mulut. Kalau mulutnya sama di bawah kan? Nah, sama. Persamaannya mulutnya sama-sama di bawah. Kalau di kamar mandi laba-labanya malah ngejar aku. Nah, iya dah. Berarti laba-labanya suka kinar. Dan ayo lanjut lagi perbedaan di sini. Dari mananya? Sayap, pinter. Kalau laba-laba punya sayap enggak? Nah, kalau kumbang punya. Ya, maka itu perbedaannya. Laba-laba tidak memiliki sayap, sedangkan kumbang memiliki sayap. Terus selanjutnya, terus lanjut. Kumbang memiliki apa ini? Antena. Kalau laba-laba? Tidak. Punyanya tangan. Digunakan untuk memegang mangsa. Nah, bedanya kumbang dan laba-laba itu, kalau kumbang itu memiliki antena. Sedangkan kumbang tidak. Nah, Pak Ari di sini juga punya soal untuk kalian. Nah, kalian cuma mengisi jumlah kakinya laba-laba ada berapa, jumlah sayapnya, jumlah matanya. Sudah, gantian bareng-bareng dikerjakan satu kelompoknya. Sudah, taruh situ aja, nanti dikumpulkan. Ayo bareng-bareng. Ayo dikerjakan. Sambil melihat yang depan sini. Ayo. Iya, ditulis angkanya. Iya. Iya, ditulis angka. Sayap itu sayapnya kumbang. Ayo.
Ayo dikerjakan ini. Bagian tubuh laba-laba. Matanya laba-laba ada berapa yuk? Hmm? Ya, habis ini nggak ngantuk. Iya? Angka, ditulis angka. Iya, nol aja, tulis nol. Kalau laba-laba kan tidak memiliki sayap, ditulis nol aja. Duduk dah, duduk yang belakang biar tahu. Duduk. Ya. Nah, ciri-ciri lainnya, warnanya berbeda enggak? Terus, terus kalau kumbang kan bertotol-totol dan bercorak. Kalau laba-laba, ya, bagaimana? Terserah kalian sebisanya. Nah, boleh. Ciri-ciri yang kalian ketahui saja. Satu boleh, dua boleh. Ya. Nah, boleh. Iya ditulis. Sudah? Sudah? Ayo, mana? Dikumpulkan. Kalau sudah. Iya, sudah? Belum. Sudah? Ayo, sini. Saya sebentar ya. Sudah? Sudah? Ayo dikumpulkan kalau sudah. Dua-duanya. Oke. Sudah? Ayo kamu. Terus ayo tinggal kamu saja ayo. Oke. Oke, sudah weh. Sudah? Nah. Sudah semua. Lanjut. Kita masuk ke yang terakhir. Ayo. Yang terakhir, terima kasih. Nah, sebelum Pak Hari akhiri, nah, Pak Hari ingin bertanya-tanya sedikit tentang kalian memahami tidak tadi. Kalian paham tidak tadi? Tentang apa sih tadi? Oke, Brian, ayo ke depan, bisa ke sini? Nah, tadi Brian belajar apa? Ayo, sini ada sana. Ciri apa perbedaan laba-laba dan Terus kumbang. perbedaan laba-laba dan kumbang. Oke, pintar. Terus ada lagi? Ada lagi? Fania? Ayo Kinar. Tadi belajar apa barusan, Kinar? Apa? Belajar kumbang sama laba-laba. Belajar kumbang dan laba-laba. Jadi hari ini kita belajar tentang hewan laba-laba dan kumbang. Laba-laba itu berbagai jenis dan kumbang juga berbagai jenis. Kata Nayo perhatikan sini. Nah, sambil melihat di depan ya. Nah, dan kita juga sudah mengenal tentang perbedaan dan persamaan kumbang. Nah, kalau si laba-laba itu memiliki 8
kaki, sedangkan kumbang itu memiliki 3 kaki. Dan laba-laba itu tidak memiliki antena, sedangkan kumbang itu memiliki antena. Terus dan bedanya lagi, laba-laba tidak memiliki sayap, tapi laba-laba itu diberi kelebihan yang lain, yaitu bisa mengeluarkan jaring dari perutnya. Kalau kumbang itu tidak diberi jaring-jaring untuk dikeluarkan, tapi kumbang itu diberi sayap yang keras dan sayap untuk terbang. Apa? Nah, pinter. Kumbang apakah bisa hamil? Nah, kalau di hewan 2 ini bukan hamil namanya, tapi bertelur. Tadi kan sudah lihat telurnya laba-laba. Nah, kalau sekarang telurnya kumbang itu kecil-kecil. Ya, bisa dilihat nanti di sawah, cari telurnya kumbang. Kalau di situ ada kumbang, insya Allah pasti ada telurnya. Nah, biasanya telurnya kumbang itu warnanya agak-agak hitam. Begitu. Nanti sambil dicari di sawah sambil bermain bisa mencari telurnya kumbang. Nah, kalau telurnya kumbang itu tidak bahaya meskipun ada kumbangnya. Tetapi kalau telurnya laba-laba, mana laba-laba? Kelebihan. Nah, kalau telurnya laba-laba, kamu pegang sedikit, itu langsung gigit. Bahaya kalau laba-laba ya. Makanya Pak Ari memberikan contohnya beserta gambarnya. Kalau yang kumbang itu tidak berbahaya seperti laba-laba. Tetapi kumbang itu tahu kepik. Nah, kepik. Nah, bau. Nah, kalau kepik itu sama kumbang itu sama. Tapi kalau yang kepik itu bisa mengeluarkan bau yang tidak enak. Makanya kalau kepik jangan sekali dipegang. Kalau sudah dipegang dia ngentot bau. Nah, makanya kalau ada kepik jangan didekat. Iya, kepik ya. Terus, nah, terima kasih. Rasa sudah cukup pembelajaran hari ini. Sebelum istirahat, ya tangannya dilipat atas meja semuanya. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum istirahat, Pak Ari tambahi sedikit. Kalau Pak Ari semangat pagi, luar biasa. Oke, siap? Semangat pagi, luar biasa. Boleh istirahat semuanya.